Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari masuk hadirat Tuhan, sembah Yesus, hanya Kau yang kuandalkan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan, tiada lain yang ku andalkan selain Kau Yesus. Oh, tiada lain ku andalkan selain Kau Yesus. Pujian ini menyatakan kepercayaan kami kepada Tuhan atas kasih setia, rahmat yang selalu baru menaungi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat karya-Mu dalamku. Sebentar kami mau renungkan firman-Mu. Pimpin kami oleh Allah Roh Kudus, mengerti kebenaran-kebenaran-Mu dan hidup memuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini.
1 Yohanes 2 ayat 18 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah peroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Sebab barang siapa menyangkal Anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku Anak, ia juga memiliki Bapa. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Semua itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarnya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Amin. Bapak Ibu, Alkitab telah mengatakan menjelang akhir zaman akan muncul antikristus. Nah, Rasul Yohanes menegaskan dalam suratnya, antikristus adalah satu realitas yang sedang dihadapi, yang menunjuk kepada kedatangan Tuhan kedua kali atau akhir zaman. Bagi Rasul Yohanes, karakteristik antikristus ada dua. Bisa berupa personal, yaitu seorang antikristus, tetapi juga bisa berupa impersonal, atau ajaran-ajaran, atau satu sistem pemikiran yang menentang Kristus, yang menyesatkan jemaat. Inti dari ajaran antikristus adalah menyangkal Yesus sebagai Kristus. Karena menyangkal Yesus sebagai Kristus, maka otomatis juga menyangkal Bapa. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa antikristus merupakan ajaran-ajaran palsu yang tidak mengakui Yesus Kristus, atau ajaran-ajaran palsu yang tidak mengakui bahwa Allah telah datang sebagai manusia. Dan semua tokoh yang mengabarkan ini termasuk dalam antikristus, dan nanti akan mengerucut kepada satu pribadi yang memang disebut antikristus secara personal. Bapak Ibu, mungkin sulit bagi kita untuk memastikan siapa sosok antikristus secara personal itu. Tetapi inti pengajarannya sangatlah mudah ditemukan. Nah, sikap yang perlu dimiliki dalam menghadapi situasi akhir zaman ini, di mana ada banyak penyesat, roh antikristus yang mengajarkan pengajaran-pengajaran yang menentang Yesus sebagai Kristus,
dan Tuhan yang menjadi manusia, yang menyelamatkan karya keselamatan itu adalah dengan kita waspada. Nah, wujud waspada kita adalah dengan tetap hidup di dalam Kristus, di dalam pengajarannya. Artinya kita memegang teguh pengajaran Kristus dan hidup di dalamnya. Untuk mengenali ajaran palsu, kita harus hidup dan terbiasa dengan ajaran yang benar. Mari bertekun dalam pengajaran yang benar bersama Sema Church di dalam setiap agenda-agenda kegiatan ibadah, menara doa, komsel, PA, pertumbuhan bersama, konseling-konseling. Saudara jemaat Tuhan bertumbuh dalam pengajaran yang benar, sehingga tidak mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran sesat yang begitu rupa di akhir zaman ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh anugerah-Mu pagi hari ini. Kami bangun dalam keadaan sehat. Terima kasih Tuhan. Dan sekali lagi kami diingatkan akan dunia yang menderu menjelang akhir zaman ini, di mana makin banyak pengajaran-pengajaran yang sesat yang dilahirkan dari roh antikristus, yang menolak Yesus sebagai Kristus, yang menolak memuliakan dan menjadikan Yesus sebagai sentral pengajaran Kristen. Tuhan, Engkau memampukan kami membedakan ini dengan kami hidup tekun dalam pengajaran yang benar. Allah Roh Kudus, bimbinglah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami menyerahkan sepanjang hari ini mengawali minggu yang baru, hari yang baru, kami berjalan dalam kebenaran-kebenaran, dalam firman dan Roh Kudus. Berkati umat-Mu dalam kesehatan, tubuh, jiwa, roh. Menjalani aktivitas hari ini dalam semangat daripada Tuhan, dalam anugerah Tuhan, sehingga apa yang dibuat oleh tangan kami menjadi berhasil, memuliakan Tuhan. Kami tidak saja berkarya bagi kehidupan kami, tetapi menghasilkan karya ilahi yang bersifat kekal, karena kami melayani satu dengan yang lain. Apa yang kami kerjakan, Tuhan buat menjadi berhasil bagi kemuliaan nama-Mu. Kami persembahkan kepadamu. Usaha, pekerjaan, karir, pelayanan, studi, semua bagi kemuliaan nama Tuhan. Nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, demikian doa pagi kita. Selamat pagi, selamat menyambut minggu yang baru, bulan yang baru. Di dalam Yesus kita teguh, berpegang pada iman percaya, melakukan segala sesuatu bagi kemuliaan nama Tuhan. Salam sehat, tetap semangat. Shalom.